Di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu DHF. DHF mempunyai kepanjangan Dengue Hemorrhagic Fever atau biasa kita sebut sebagai DBD, demam berdarah. Nah, DBD ini merupakan penyakit yang terjadi di daerah tropis maupun daerah subtropis. Contohnya ada di Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Karibia. Nah, dengue fever ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, kedua jenis nyamuk ini sering ditemukan hampir di seluruh pelosok Indonesia. Sekian dari penjelasan singkat dari saya. Kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang masa inkubasi DBD. Masa inkubasi DBD itu biasanya 4 sampai 7 hari atau bahkan bisa 3 sampai 15 hari sesudah masa inkubasi. Nah, selama 3 sampai 15 hari, orang yang tertular akan menderita penyakit ini. Salah satu dari 4 bentuk berikut ini. Nah, yang pertama, itu ada bentuk abortif, di mana penderita itu tidak mengalami gejala apapun. Terus yang kedua, ada dengue klasik. Dengue klasik itu penderita itu mengalami demam yang sangat tinggi selama 4 sampai 7 hari. Nyeri-nyeri pada tulang diiringi dengan bercak-bercak atau bintik-bintik di pendarahan di bawah kulit. Terus yang ketiga, ada dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever itu sama kayak dengue klasik, tetapi ada tambahan tuh pendarahan di hidung seperti mimisan kayak gitu. Terus pendarahan di mulut dan di dubur. Dan yang terakhir ada dengue shock syndrome. Gejalanya sama seperti DBD. Cuma ketambahan shock atau pre-shock, dan ini bisa mengakibatkan kematian. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang perjalanan alamiah penyakit, khususnya penyakit DHF. Yang pertama ada masa prepatogenesis. Tahap ini telah terjadi interaksi antara manusia dengan bibit penyakit. Tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia, dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan ini, belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit, daya tahan tubuh manusia masih kuat, sehingga dapat menolak penyakit. Yang kedua ada masa inkubasi. Yang disebut masa inkubasi DHF adalah rentang waktu yang diperlukan dari saat nyamuk menggigit dan memasukkan virus ke dalam tubuh hingga orang tersebut mengalami gejala DHF. Selama masa inkubasi ini, virus DHF akan memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Seseorang dapat mengalami gejala DHF dalam kurun waktu 4 hingga 7 hari. Paling lambat 2 hari setelah ia tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang tiga ada masa dini. Pada fase ini, pasien akan mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2-7 hari. Selain itu, pasien juga akan mengalami beberapa gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, muncul bintik-bintik merah pada kulit, dan pastinya mengalami penurunan jumlah trombosit yang terjadi dalam waktu kurun 2-3 hari. Yang keempat ada masa lanjut. Masa lanjut dapat terjadi 3-7 hari sejak demam dan berlangsung selama 2 hari. Pada fase ini, cairan tubuh penderita harus dipantau ketat. Pasien tidak boleh kekurangan maupun kelebihan cairan. Pada beberapa kasus, pasien dapat mengalami syok atau penurunan tekanan darah yang drastis, serta perdarahan pada kulit, hidung, atau gusi. Apabila tidak ditangani segera, kondisi ini dapat berujung pada kematian. Yang kelima ada akhir penyakit. Apabila pasien demam berdarah sudah berhasil melewati fase kritis, ia umumnya akan kembali mengalami demam. Namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena fase ini justru menandakan ia akan segera sembuh. Pasalnya seiring demam naik lagi, trombosit juga akan perlahan ikut naik ke taraf normal. Cairan tubuh yang tadinya turun selama 2 fase pertama juga pelan-pelan mulai kembali pada normal pada 2-3 hari setelahnya. Masa penyembuhan juga dapat dilihat dari peningkatan nafsu makan, sakit perut yang mereda, serta rutinitas berkemih yang juga kembali normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 of prevention tentang demam berdarah. Yang pertama, primary prevention, yaitu health promotion. Makan makanan yang mengandung banyak gizi. Selalu mengenakan pakaian lengan panjang. Yang kedua, yaitu specific protection. Tutup rapat tempat penampungan air. Kuras bak mandi seminggu sekali. Buang sampah pada tempatnya. Gantunglah baju secukupnya. Nyalakan obat nyamuk elektrik atau bakar.
selanjutnya saya akan membahas tentang morbiditas dari DBD atau DHF ini. Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan coronavirus atau COVID-19 yang sudah menjadi pandemi. Nah, hal ini berbarengan dengan kasus DBD atau DHF yang sejak lama sudah menjadi endemi di Indonesia. Awal tahun 2020 ini, NTT termasuk daerah yang diserang DBD. Hingga pertengahan Maret, tercatat 3.731 kasus DBD di seluruh Nusa Tenggara Timur dengan kematian 43 orang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa dari awal Januari hingga pekan kedua Maret, terjadi 18.000 kasus demam berdarah secara nasional. Korban meninggal 115 orang dan NTT menjadi penyumbang mortalitas terbesar. 3 provinsi tertinggi dalam kasus DBD tahun 2020 ini adalah Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Dengan rincian Nusa Tenggara Timur 3.731, Lampung 3.431, dan Jawa Timur 1.761 kasus. Beberapa provinsi yang dicatat mengalami serangan DBD cukup berat adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Tengah. Hingga pertengahan Maret tahun 2020, serangan paling sengit terjadi di Kabupaten Sika, Flores, dengan kasus 1.396. Kota Kupang 529 kasus, dan Kabupaten Alor 345 kasus. Jika merujuk ke catatan Kemenkes, pasien DBD umumnya adalah mereka yang masih usia muda. Bocah di bawah 1 tahun yang terserang DBD hanya 2,13% dari populasi pasien, 1-4 tahun 9,23%, 5-14 tahun 41,72%, usia 15-44 tahun 37,25%, dan di atas 44 tahun hanya 9,67%. Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun 2019 lalu ada 137.761 kasus DBD dengan 917 orang yang meninggal. Untuk Januari sampai Maret tahun 2019, ada 51.400 kasus dengan 463 korban jiwa. Angka ini lebih besar dibanding kasus dan korban jiwa pada Januari sampai Maret tahun 2020. Sementara WHO menyatakan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 400 juta orang yang terkena Dengue atau DBD ini. Sekitar 100 juta orang sakit karena infeksi tersebut dan 22.000 orang diantaranya meninggal dunia. Menurut Dinas Kesehatan Depok, tahun 2019 menjadi periode dengan torehan penderita kasus DBD terbanyak selama 3 tahun terakhir, yakni 2.200 pasien dengan 2 korban jiwa. Dan persentase angka kematian DBD lebih tinggi daripada persentase angka kematian virus corona yang hanya 3,4%.